Kami awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada malam hari ini kita kembali merutinkan kegiatan kita ya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan bagi kita untuk terus belajar ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini Allah hitung sebagai nilai ibadah di sisi Allah. Ya, dijadikan pertemuan kita atau pembelajaran kita ini menjadikan atau mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa materi dan hari ini kita masuk pada materi halaman 27 Bapak sekalian. Halaman 27 di situ latihan 6 idgham. Idgham memasukkan huruf. Nah, idgham memasukkan huruf. Jadi di izhar di hukum nun sukun atau tanwin ya kemarin itu ada hukum idgham juga ya. Idgham juga kemarin apa? Idgham yang manawaya berarti idgham bi gunnah. Ada juga idgham bila gunnah. Nah, itu dari ada juga hukumnya, tapi ada juga pembahasan khusus idgham. Nah, ini ada macam-macam idgham. Ya. Ada macam-macam idgham. Jadi tidak hanya idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Ada juga macam-macam idgham. Kalau kita lihat di kertas yang kami bagikan itu di sebelah belakangnya ya. Nah, itu macam-macam idgham. Ada 3 ya, ada 3 terbagi idgham itu. Yang pertama ada idgham mutamatsilain atau idgham mithlain ya. Kemudian ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain. Secara bahasa idgham itu artinya memasukkan huruf atau memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Memasukkan satu huruf ke huruf setelahnya ya. Memasukkan huruf setelahnya. Kalau kita lihat contoh yang ada di buku itu misalkan dibacakan di situ wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Nah, itu ada huruf yang diidghamkan atau dimasukkan ya dari satu huruf ke huruf yang lain. Nah, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Tentang apa tadi? Idgham, macam-macam idgham atau hukum-hukum idgham ya. Untuk mengawali mari kita buka bersama dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah idgham mutamatsilain atau idgham mithlain. Mutamatsilain atau idgham mithlain. Kalau dari bahasa hampir sama Kak bahasa Indonesia ya. Masalah, semisal. Masalah, sejenis ya. Sejenis. Kalau di situ jelaskan mengidghamkan huruf ke dalam huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Artinya huruf dan sifatnya itu sama antara huruf satu dengan huruf yang kedua itu sama. Baik itu tempat keluar hurufnya, makhrajnya dan juga sifatnya. Ya, kalau kita lihat di situ ada contohnya balla ya, balla yang digaris bawahi. Balla tukrimuna. Lam sukun bertemu dengan la. Nah, la bertemu lam ya, lam bertemu lam. Kemudian tala'at tazawaru ya, tala'at tazawaru.
huruf apa itu? Ta bertemu dengan huruf ta juga. Nah, jadi kalau misalkan huruf ta itu tempat keluarnya adalah ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas ya. Nah, huruf ta-nya juga sama tempat keluarnya. Ya karena hurufnya sama. Otomatis makharijul huruf dan sifatnya juga sama. Nah, ada lagi contohnya yudrikumul maut ya. Wa qad dakhalu bil kufri idrib bi'asakal hajar. Atau ada juga rabbi ja'alli. Nah, hurufnya sama semua. Itu idgham mutamathilain, idgham mithlain ya. Kalau di Al-Qur'an cetakan yang depak itu ditandai dengan tanda sukun ya, ada huruf harokat sukunnya. Kalau kami tulis, kami hapus ini ya yang kemarin, materi kemarin dihapus. Langsung masuk ke idgham mutamathilain. Kalau pembagiannya tadi sudah tahu ya, ingat aja. Pertama mutamathilain, yang kedua mutajanisain, yang ketiga mutaqaribain ya. Kami ulangi, mutamathilain, mutajanisain, kemudian mutaqaribain ya. Nah, yang kita masuk pada yang mutamathilain ya. Mutamathilain dulu. Idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Mengidghamkan ya huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Makhraj dan sifat. Nah, ini kata kuncinya, makhraj dan sifatnya sama. Artinya hurufnya juga sama ya. Hurufnya juga sama. Kalau kita lihat contoh di buku tuh ya, wa idhistasqa. Coba kami bacakan dan kita ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Wahid, ithnani, thalatha. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Hukum idgham mutamathilainnya itu apa? Huruf yang sama. Ada huruf sukun atau huruf tak berharokat bertemu dengan huruf yang ada harokat. Huruf ba sukun bertemu dengan huruf ba yang ada harokatnya. Cara membacanya idgham, diidghamkan. Nah, di situ saja namanya memasukkan. Jadi huruf pertama itu dimasukkan ke huruf setelahnya. Nah, makanya di cetakan Rasmul Utsmani, cetakan Madinah, itu huruf yang pertama itu tidak ada harokatnya. Ya, kalau situ kan fakul nadrib.
huruf bi'asaka. Nah, tandanya huruf yang pertama, huruf ba itu tidak ada harokatnya. Kemudian huruf kedua ada tasydid. Jadi dari huruf ro, fakulnat ri masuk ke dalam tasydidnya. Ribbi asakah. Langsung masuk ke huruf yang kedua. Nah, huruf yang pertama dianggap tidak atau tidak dibaca, ya, tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya. Itu kalau cetakan di Rasul Utsmani, cetakan Madinah. Dan kalau mau kita bandingkan, bisa Bapak sekalian buka cetakan Al-Qur'an yang depak. Itu di surat apa? Al-Baqarah ayat 60. Nah, biasanya ada harokatnya. Ya, ada harokat sukunnya yang boleh diambil kalau mau lihat di Al-Qur'an cetakan, ya, cetakan depak atau yang biasa ada sukun. Kalau di Utsmani kita pacak membedakan. Nah, ini ngapa ketik harokatnya, ya? Lah, ngapa ketik harokatnya, ya? Huruf ba ini. Oh, ini berarti pasti ada idgham ini, ya. Pasti ada idgham, ada huruf yang dimasukkan. Tapi kalau di Al-Qur'an cetakan depak kita harus tahu betul. Oh, berarti harus tahu definisi. Ketika ada huruf berbaris sukun, hurufnya itu bertemu dengan huruf yang sama setelahnya berharokat, berarti dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 60. Ada harokatnya dapat. Ayat 60. Itu contoh huruf ba dengan ba. Ada juga huruf ba sukun bertemu dengan huruf ba juga. Nah, di contoh nomor 2, ya. Ada sukunnya, Pak, ya. Ada sukun matinya, Pak, ya. Nah, itu kalau cetakan yang depak, ya. Kalau cetakan kita di Utsmani cetakan Madinah, ya. Sebenarnya Utsmani semua. Tapi yang cetakan Madinah biasanya dibedakan dengan huruf pertamanya yang diidghamkan itu tidak ada harokat. Nah, ini juga contoh kedua. Coba kami baca. Idhistasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar. Sama-sama. 1, 2, 3. Idhistasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar. Sama, ya. Ba bertemu dengan huruf ba. Nah, Ustaz, huruf ba itu kan ada hukum qalqalanya. Nah, dibaca tidak hukum qalqalanya? Hukum qalqalanya tidak dibaca. Jadi bukan faqul nadrib bi Nah, tadi kan apa? Huruf pertama dianggap tidak ada, ya, atau dianggap tidak dibaca. Makanya dia langsung ke huruf berikutnya. Jadi jangan faqul nadrib bi, tapi faqul nadrib bi. Ya, itu Bapak sekalian, ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Itu tadi huruf ba, ada tak huruf lainnya? Bah, kita lihat contoh ketiga. Wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimal. Nah, itu huruf ta, ya. Ada 2 di situ ternyata. Nah, yang pertama ta dan ta, yang di bawah juga huruf ta dengan huruf ta, ya. Sampai dzatal yamin. Kami dulu boleh diikuti. Wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Wahid, ithnani, tsalatsa. Wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat
taqriduhum dhatas shimal. 1, 2, 3. Wa idza gharabat taqriduhum dhatas shimal. Itu contoh huruf ta. Sama ya, hurufnya sama, sejenis. Bukan sejenis, maksudnya tempat keluar dan sifatnya sama ya. Nah, sama seperti yang pertama, sifat huruf yang pertama ketika sukun tidak dibaca. Huruf ta itu ada sifatnya kalau kita balik di sebelah apa sekalian? Nah, yang sebelah kiri ya, sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Sifat huruf ta itu ada al-hamsu ya, al-hams, keluar nafas. Maka ketika sukun itu ada sedikit seperti berdesis ya, at ya. Hurufnya apa? Tuh, fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, dari huruf fahathahu syakhsun sakat itu hurufnya keluar nafas ya. Cara melihatnya disukunkan. Contoh misalkan huruf fa. Ketika disukunkan af keluar nafas. Ya, keluar nafas ya. Sama seperti huruf ta tadi. Kalau disukunkan at ya, ada desisnya. Tapi jangan berlebihan ya, berlebihan. Biasa. Temukan antara ujung lidah dengan gusi bagian atas, pertemuan di atas ya. At. Nah, ketika di idgham ini ya, idgham mutamatsilain seperti contoh ketiga, jangan dibaca wa tarasyamsa idza tala'at. Nah, tidak. Karena dia masuk ke huruf berikutnya. Tala'atta ya. Tala'atta zawaru, ke huruf yang kedua. Itu contoh pada huruf ta. Yang pertama tadi huruf ba. Sekarang coba di nomor 4 kami bacakan, boleh diikuti. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kami ulangi. Kalla bal la tukrimunal yatim. 1, 2, 3 sama-sama. Kalla bal la tukrimunal yatim. Nah, apa hurufnya di situ? Huruf lam ya. Lam sukun atau lam tak berharokat bertemu dengan lam yang berharokat. Maka huruf yang pertama dimasukkan ke huruf kedua. Ba langsung masuk ke huruf lam yang ada tasydid. Balla ya. Kalla balla tukrimunal yatim. 3 sudah hurufnya, ba, ta, ada la. Sekarang contoh di nomor 5 itu huruf da ya. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. 1, 2, 3. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Da sama seperti ba, termasuk sifatnya ada qalqalah. Maka qalqalahnya juga tidak dibaca. Jangan wa qad dakhalu, jangan. Ya. Wa qad dakhalu, tapi diidghamkan ke huruf da yang kedua. Wa qad dakhalu ya. Boleh sekali lagi wa qad dakhalu, wahid, itnani, tsalatsa. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Oke. Selanjutnya nomor 6. Contoh lagi huruf lain. Huruf apa di situ? Ka bertemu dengan kaf juga ya, huruf kaf ya. Kaf mati atau sukun bertemu dengan huruf yang berharokat. Ainama takunu yudrikum
الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. 1, 2, 3. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Ya, itu contoh huruf K. Jadi di sini diberi contoh ada huruf ba, ta, la, da, huruf K. Ya, kalau yang di kertas ini ada contoh lagi sama ya, sudah. Ada juga misalkan Rabbi ja'alli ya. Rabbi ja'alli. Rabbi ja'al. Seperti ini ya. Rabbi ja'al, langsung ke kedua. Jadi lam yang pertama tidak dibaca. Rabbi ja'alli muqimas shalah ya, misalkan ya. Rabbi ja'alli. Itu juga dibaca seperti itu ya. Atau misalkan di surah Al-Baqarah itu apa? Ada contohnya huruf waw ya, contoh huruf waw itu ada. Lebih kurang di situ Bapak sekalian idgham mutamathilain. Jadi poinnya bertemu huruf sukun dan huruf yang berharokat. Hurufnya adalah huruf yang sama, tempat keluar dan sifatnya ya. Catatan juga ketika dia hurufnya qalqalah, maka qalqalahnya tidak dibaca ya. Qalqalahnya tidak dibaca, atau huruf yang pertama tidak dibaca. Seperti huruf kaf ya. Kaf tadi jangan dibaca yudrik, tapi dia langsung ke huruf kedua, yudrikumul ya. Yudrikumul maut. Itu juga. Catatan lagi Bapak sekalian, ada contoh dia hurufnya sama ya, seperti ini ya. Misalkan liqaumi ya'lamun misal ya. Liqaumi ya'lamun. Ini sama enggak? Mengidghamkan huruf yang sama makhraj dan sifat. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Ini termasuk juga enggak? Liqaumi ya'lamun. Masuk enggak? Kalau secara definisi tadi masuk ya Bapak sekalian. Tapi ini sebenarnya bukan termasuk idgham. Nah, catatan ketika hurufnya sama ya, dan huruf yang pertama itu adalah huruf mad. Nah, huruf mad itu kan mad apa ini? Mad tabi'i, alif waw atau ya, mad tabi'iyah ya. Mad tabi'iyah. Maka dia bukan termasuk idgham mutamathilain yang tadi. Jadi dia bukan seperti yang tadi, mi-nya masuk ke ya yang kedua. Jadi bukan liqaumi ya'lamun, tapi dua harokat dulu dipanjangkan, liqaumi ya'lamun. Tasdidnya juga tidak ada di situ. Ya, tasdidnya juga tidak ada di situ. Ya. Dengan catatan huruf yang pertama itu bukan huruf mad. Ya, huruf mad kan pasti mati ya. Atau contoh misalkan huruf mad
amanu wa amilus solihat, ya biasanya ya. Nah ini amanu wa amilu. Nah, sama kan? Wawnya sukun, huruf keduanya berharokat, sama-sama huruf waw ya. Tapi kan catatan tadi bukan huruf mad. Kalau dia huruf mad, nah ini mad tabi'i waw. Amanu wa amilu. Jadi bukan amanu wa amilu, bukan ya. Itu beda. Beda. Jadi ada catatan dia bukan termasuk idgham mutamatsilain atau idgham mithlain ya. Idgham mithlain juga Pak sekalian, itu sama seperti idgham mimi kemarin ya. Mim mati bertemu dengan mim. Nah, jadi idgham mutamatsilain itu juga idgham mimi ya. Atau idgham mimi juga termasuk juga idgham mutamatsilain atau idgham mithlain ya. Sama dia ya. Tapi kalau idgham mimi belum tentu dia idgham mutamatsilain. Kalau idgham mutamatsilain banyak hurufnya ya. Bisa huruf da, tadi bisa huruf kaf. Tapi kalau idgham mimi itu mim saja. Mim dan mimnya bertemu itu saja, satu huruf saja ya. Oke, itu Bapak sekalian, pada hukum idgham mutamatsilain atau idgham mithlain ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak didengungkan dia, Pak. Ya, kebetulan kalau dia ketemu dengan idgham mimi, kalau huruf mim pertama kan sukun, Pak ya. Huruf mim kedua pasti ada tasydid biasanya kan. Ini kan bertasydid semua. Kalau mim bertasydid itu kan digunnahkan, didengungkan 3 harokat. Nah, dia masuk pada seperti hukum idgham miminya itu. Hukum idgham miminya. Makanya dibaca 3 harokat. Tapi ketika dia huruf yang seperti huruf ba, huruf dal, seperti huruf lam, tidak didengungkan dia. Maka dia langsung waqul nadrib bi'asaka, hanya diidghamkan saja hurufnya. Jadi di mana Ustaz agak ketemunya ini? Nah, itu dikasihnya alamatnya di Al-Baqarah ayat 60, Al-A'raf 160 ya. Di surah Al-Kahfi ayat 17, Al-Fajr ayat 17 ya. Al-Maidah ayat 28, An-Nisa ayat 78. Boleh nanti dilihat dalam Al-Qur'an ya. Itu yang pertama, hukum atau macam-macam idgham. Idgham mutamatsilain ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita nanti masuk idgham mutajanisain atau idgham mutaqaribain. Sebelum kita lanjut, kita baca bersama-sama dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Boleh sama-sama dari nomor 1 ya. Wahid, isnani, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ كلا بل لا تكرمون اليتيم وقدموا
dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Nah, itu ya. Jadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu contoh idgham mutamatsilain ya. Nomor 7 Nah, itu nomor 7 bukan lagi termasuk idgham mutamatsilain. Kenapa bukan lagi? Seperti definisi yang pertama, mutamatsilain itu hurufnya sama. Oh ya, baik huruf yang sukun, huruf yang kedua itu sama. Kalau di sini huruf apa itu? Huruf ta dan to ya, jadi hurufnya tidak lagi sama ya. Jadi kalau misalkan ta dan to itu nanti masuk dalam materi idgham. Di kertas itu kita lihat idgham mutajanisain ya, yaitu mengidghamkan huruf ke dalam huruf yang sama makhrajnya namun lain sifatnya ya. Huruf ta, to itu sama tempat keluarnya, makhrajnya. Tempat keluarnya sama-sama ujung lidah ketemu gusi bagian atas, 3 huruf. Nah, kita lihat lemak Pak. Ini ku printkan di situ nah. Ujung lidah bertemu gusi atas yang nomor 8, tempat keluar huruf yang sebelah kanan. Ada enggak nomor 8? Ujung lidah bertemu gusi atas. Huruf apa Pak? Po. Coba kita rasakan. Ujung lidah bertemu gusi po, da, ta. Nah, sama kalau tempatnya. Kalau kita matikan alt. Kalau da, ad. Nah, sama tempat keluarnya ya. Ujung lidah bertemu gusi atas. Ah, di situ sama makhraj tapi sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda ya. Kalau kita lihat sifat yang pertama ya, yang al-hamsu itu fahatsahu syakhsun sakat. Yang nomor kiri. Al-hamsu ya, bagian al-hamsu ini yang bagian kiri. Nah, ya. Jadi ada sifat huruf tuh yang ada memiliki lawan. Al-hamsu keluar napas, al-jahru tidak keluar napas. Fahatsahu syakhsun sakata di situ ya. Ada huruf ta. Ta keluar napas, tapi huruf to ya selain dari fahatsahu syakhsun sakat. Artinya selain fa, ha, tha, ha, sya, kho, so, sa, kaf, dan ta itu tidak keluar napas. Huruf to. Kalau kita matikan, alt, ada sifat mantul saja. Alt, bukan alt, salah ya. Alt, ada sifat mantul kolkola. To ada sifat kolkola. Ta dia tidak kolkola. Ya, bukan at, misalkan. Tapi dia ada sifat keluar napas. At. Nah, itu ya. Tapi tempat keluarnya tadi ya, alamatnya sama-sama dari ujung lidah bertemu gusi bagian atas, tapi sifatnya beda. Sama-sama dari Palembang, tapi karakternya beda. Yang ini ada yang marah, yang ini ada ini. Nah, itulah kira-kira yaitu juga huruf. Nah, itu nanti kita akan pelajari mungkin di pertemuan berikutnya, karena sebentar lagi ini Isya ya, sudah 7:30. Oke, ini itu Pak sekalian, sedikit-sedikit kita bahas satu-satu ya. Tadi kalau sempat mau masuk 2 sampai 3, tapi karena waktu mungkin kita cukupkan sampai idgham mutamatsilain. Ada pertanyaan? Silakan Bapak sekalian. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua ya, dan apa yang kita laksanakan terhitung sebagai nilai ibadah dan mengundang ibadah-ibadah lainnya ya, mengundang ibadah-ibadah lainnya yang menjadikan Allah ridha dengan apa yang kita lakukan.
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.